Rekan-rekan, sudah hadir Pak Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden dari KSPI. Dan sebagaimana yang tadi kami informasikan bahwa hari ini adalah konferensi pers dari Partai Buruh bersama dengan elemen serikat buruh terkait dengan kelanjutan dari aksi-aksi penolakan harga BBM dan kemudian berbagai informasi lain yang nanti juga akan disampaikan oleh Presiden dari Partai Buruh. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Pak Said Iqbal untuk memulai konferensi pers ini. Silakan Pak Iqbal. Baik, terima kasih kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menyelenggarakan konferensi pers terkait terhadap 3 isu. Yang pertama, tolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Terhadap 3 hal tersebut, Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPI, ORI, KPBI, dan KSBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Juga bergabung Serikat Petani Indonesia, Jala PRT, Pekerja Rumah Tangga, Organisasi Perempuan Percaya, Forum Guru Honorer dan Tenaga Honorer, FPTHSI, FSPMI, FSPCAP, FSP Parkes, KSPI, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Urbanpur Konsorsium, buruh migran, ojek online KATO, Komite Aksi Transportasi Online, dan beberapa organisasi kerakyatan lainnya yang bergabung di Partai Buruh. Aksi akan dilakukan di tingkat nasional, serempak kembali 34 provinsi. Saya ulangi, aksi akan dilakukan di tingkat nasional, serempak di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober 2022. 4 Oktober 2022. Puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer, pekerja rumah tangga, miskin kota, pekerja informal, dan pemuda yang bergabung di LMID akan mengikuti aksi puluhan ribu orang di 34 provinsi. Pada tanggal 4 Oktober tersebut, untuk aksi se-Jabodetabek akan dipusatkan di Istana. Jadi aksi pada tanggal 4 Oktober akan dipusatkan di Istana. Untuk di Istana, aksi akan diikuti kurang lebih 5.000 sampai dengan 7.000 orang. 5.000 sampai dengan 7.000 orang se-Jabodetabek. Aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh dan elemen-elemen kelas pekerja yang berada di dalamnya. Tuntutan aksi tetap sama. Turunkan harga BBM. Yang kedua, tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang ketiga, naikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 13%. Alasan aksi digelar secara nasional serempak di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober ini adalah nomor 1, harga minyak dunia sudah turun.
Dengan demikian, seharusnya Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo menurunkan kembali harga BBM seperti semula. Maaf, saya cas dulu. Dengan demikian, dengan turunnya harga minyak dunia menuju level 80-an dolar per barel, tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan kenaikan harga BBM. Alasan lainnya adalah daya beli masyarakat kecil, kelas pekerja, working class, khususnya kaum buruh, petani, nelayan, pekerja rumah tangga, guru honorer, miskin kota, buruh migran, sudah merosot daya belinya 30%. Diakibatkan angka inflasi yang dihitung oleh Partai Buruh tembus di angka 7%. Disumbang oleh 3 komponen. Karena 3 komponen ini adalah yang dikonsumsi oleh kelas menengah bawah atau kelas pekerja. Yaitu harga sewa rumah sudah naik 50.000 sampai 100.000, artinya naik sekitar 12,5%. Transportasi naik 20%, sekitar Rp2.000 rata-rata, dan harga makanan inflasinya sudah tembus di 15%. Jadi tidak mungkin rakyat termasuk kaum buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja bisa bertahan hidup. BLT yang Rp150.000 per bulan atau Rp600.000 per 4 bulan, itu hanya gula-gula dan tidak ada manfaat. Menutupi sewa rumah yang sudah naik 50.000 sampai 100.000 saja adalah tidak tertutupi. Dan sebuah penghinaan kepada rakyat yang Rp150.000 per bulan, kalau kita bagi 30 hari, artinya Rp5.000. Jajan anak buruh saja tidak cukup. Jadi yang disebut bantalan tidak lebih hanya menggarami air laut menjadi sia-sia BLT tersebut. Alasan lainnya, di beberapa negara dengan RON BBM yang lebih baik dibandingkan Pertalite dan solar bersubsidi, negara-negara tersebut menjual BBM-nya lebih murah, seperti Malaysia. BBM dengan RON 95 dijual di bawah harga Pertalite Rp10.000 tersebut. Dan yang terakhir, monopoli negara melalui Pertamina adalah biang keladi. Saya ulangi, monopoli pengelolaan BBM oleh Pertamina yang tidak transparan adalah biang keladi daripada inefisiensi pengelolaan BBM. Alhamdulillah, maaf. Sehingga ada perusahaan yang menjual RON 89 lebih murah dari Pertalite dipaksa untuk menaikkan harganya. Rakyat tidak mendapat pilihan untuk membeli BBM yang murah. Alasan-alasan itulah mengapa kemudian Partai Buruh bersama kelas pekerja akan menggelar aksi besar-besaran puluhan ribu buruh pada tanggal 4 Oktober tersebut. Dengan tuntutan tentu tolak kenaikan harga BBM berarti mengembalikan harga BBM
ke harga semula. Aksi Partai Buruh pada tanggal 4 Oktober nanti bersama organisasi serikat buruh juga menyuarakan penolakan Omnibus Law. Karena Omnibus Law lah biang keladi penurunan terhadap daya beli dan perlindungan kepada kaum kelas pekerja. Tidak hanya buruh, tetapi juga petani, nelayan, pekerja rumah tangga, miskin kota, buruh migran, guru honorer. Dalam Omnibus Law yang disoroti adalah biang keladi tidak naiknya upah selama 3 tahun berturut-turut. Di tengah kenaikan harga-harga barang yang melambung tinggi dengan tingkat inflasi 15% lebih, upah sudah dinyatakan tidak naik kembali. Berarti Menteri Tenaga Kerja memasuki tahun keempat tidak menaikkan upah. Inilah Menteri Tenaga Kerja terburuk sepanjang Republik Indonesia. Tidak memahami persoalan dan tidak mengerti hitungan ekonomi, hanya melindungi kaum kelas pengusaha hitam. Inflasi pada tingkat 7% dan perkiraan pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5% sampai 5%. Itu berarti inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi sudah tembus 12,4%. Maka yang dituntut oleh buruh 13% adalah sangat rasional. Tapi Menteri Tenaga Kerja sudah mengumumkan kembali tidak akan menaikkan upah. Menteri yang tidak punya hati, menteri yang tidak memahami persoalan, dan menteri terburuk sepanjang Republik. Dan yang terakhir, di tengah kenaikan harga BBM, tuntutan kenaikan upah sebesar 13% pada tahun 2023 adalah harga mati. Bila mana aksi 4 Oktober yang melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia 34 provinsi, di istana sekitar 5.000 sampai 7.000 orang, tidak digubris oleh pemerintah, bisa dipastikan pada akhir November atau awal Desember 2022, Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Serikat Buruh tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia akan menggelar mogok nasional, stop produksi, diikuti 3 sampai 5 juta buruh, petani, pengemudi, supir, dan kelas pekerja lainnya. 3 sampai 5 juta orang akan turun ke jalan. Sebelum tanggal 4 Oktober, aksi besar-besaran kaum buruh dan petani dan kelas pekerja akan tetap digelar aksi bergelombang sampai dengan tanggal 30 September 2022. Sebagai contoh, pada tanggal 19 September ini, hari Senin, akan ada aksi di Jawa Timur besar-besaran, Batam, dan juga di beberapa daerah lainnya. Tanggal 19 September, aksi Jawa Timur dan Batam besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu buruh di Jawa Timur dan Batam. Pada tanggal 20 September, juga akan ada aksi di Cianjur dan beberapa kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Bogor dan Cimahi bersamaan pada tanggal 19 September. 19 September berarti Jatim, Batam, Bogor, dan Cimahi. 20 September Cianjur. Pada tanggal 21 September, aksi puluhan ribu kembali digelar di daerah, yaitu di Gedung Sate, Jawa Barat, dan di kantor Gubernur Jawa Tengah, serta Balai Kota DKI.
Jadi pada tanggal 21 September, 3 provinsi besar, puluhan ribu buruh. 21 September, 3 provinsi besar, puluhan ribu buruh di Gedung Sate, Jawa Barat, di kantor gubernur Jawa Tengah, dan di Balai Kota DKI pada tanggal 21 September, puluhan ribu buruh. Pada tanggal 22 September, aksi dilakukan di Sukabumi. Dan pada akhir September, aksi akan dilakukan puluhan ribu buruh di Banten. Puluhan ribu buruh di Banten. Dan puncaknya pada tanggal 4 Oktober 2022 di Istana, 5.000 sampai 7.000 buruh aksi di depan istana, dan puluhan ribu buruh lainnya serempak di 33 provinsi lainnya. Demikian konferensi pers yang disampaikan oleh Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Nelayan, Pekerja Rumah Tangga Jala PRT, Urban Pur Konsorsium, Buruh Migran, Forum Guru Honorer dan Tenaga Honorer, dan serikat-serikat atau organisasi perempuan percaya. Selain itu kami perlu sampaikan pada Hari Tani 23 September, Hari Tani 23 September 2022, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia akan menggelar aksi di depan istana. Ribuan petani akan hadir, didukung oleh buruh. Ribuan petani akan hadir aksi di depan istana 23 September dalam rangka Hari Tani. Dengan suara yang sama, tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan tingkatkan daya beli petani. 23 September. Terima kasih, saya kembalikan pada Bung Kahar.